Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah Baik, sehat. alhamdulillah baik, Bi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hari ini kita lanjutkan ke pertemuan minggu lalu ya, tentang materi bola basket. Tapi mohon maaf, di minggu yang lalu ada sedikit gangguan ya di jaringan, sehingga pembelajaran kurang baik gitu ya. Ya, hari ini insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah selalu berikan kita yang terbaik dan juga kesehatan. Dan jangan lupa ketika kalian berdoa juga doakan untuk Bapak Khairul Tanjung agar selalu sehat dan Allah berikan kemudahan rezeki bagi beliau. Ya, biasa sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak selalu tanya-tanya kepada kalian semua mengenai program kebugaran ya yang kalian lakukan di rumah selama pandemi, selama daring dari rumah. Ya, ini hanya sebagai kontrol sosial atau sebagai pengawasan Bapak sebagai guru olahraga kepada kalian semua untuk agar lebih fit, ya, lebih untuk menjaga imun. Ya, sebelum kita mulai, coba mana? Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Daeng, boleh? Daeng? Daeng, hadir Daeng? Atau kita dulukan Anissa Pratiwi? Selama di rumah, Abi, sejujurnya saya belum memiliki program yang pasti gitu, Abi. Cuma ya gitu, Abi, beresin rumah setiap pagi. Jadi terus habis itu makan, sarapan, baru bersiap untuk live teaching. Jadi untuk olahraganya sedikit kurang, Abi. Cuma itu mengeluarkan keringat saja, Abi, ketika beres-beres rumah, Abi. Di sore hari kan bisa dilakukan. Sore hari kan panjang waktunya ya. Iya, Abi. Tapi kalau sore hari kan banyak polusi, Abi. Lagi polusi ya. Iya betul. Kamu tinggalnya di daerah apa? Persawahan atau perkotaan atau pergunungan? Di pedesaan, Abi. Tapi Pedesaan ya. iya, di sekitar kalau misalnya di tempat lapangan itu kan biasanya banyak orang kalau udah sore, banyak yang main bola, banyak yang lari sore, terus banyak kendaraan yang lewat, Abi. Jadi saya pernah coba, Abi, gak enak, Abi, rasanya, soalnya polusinya banyak, Abi. Gitu ya. Oke. Jadi selalu Bapak sarankan untuk kalian semua untuk menjaga untuk melakukan program kebugaran itu yang kalian lakukan setiap hari harus melihat pada kondisi lapangan agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, misalkan di sekitaran rumah itu padat dengan jalan padat dengan kendaraan, itu juga harus hati-hati. Kemudian kalau di persawahan atau di pegunungan juga harus hati-hati, jangan mandiri atau sendiri, tapi coba diajak keluarga inti atau keluarga atau teman yang kalian yakin teman tersebut sehat dan tidak memberi pengaruh dari saat ini wabah yang lagi terjangkit gitu ya. Nggak apa-apa, dimodifikasi, program kebugaran boleh dimodifikasi ya, sambil bekerja membantu orang tua juga bisa gitu ya. Tidak harus berseragam olahraga lengkap ya. Kemudian juga harus dengan waktu yang ditentukan, tidak apa-apa. Dimodifikasi dengan waktu yang fleksibel. Yang penting ada kegiatan yang memberi efek pada pada pergerakan badan, seperti yang pernah Bapak sampaikan di materi kebugaran jasmani, itu beberapa gerakan-gerakan boleh kalian tiru. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk Anissa Pratiwi. Selanjutnya Putri Dini, mana coba Putri Dini? Iya, Bi. Iya, coba jelaskan secara singkat program kebugaran yang kamu lakukan selama daring di rumah. Kalau saya pribadi, Bi, kalau untuk rutin kayak yang tiap hari gitu, mungkin nggak ada, Bi. Cuman sesempatnya saya seminggu minimal itu 5 kilo naik sepeda, Bi.
5 kilo naik sepeda ya? Naik Iya, sepeda. Bi. Sendiri atau dengan keluarga inti atau dengan teman-teman? Sendiri biasanya, Bi. Sendiri ya. Kalau sendiri seperti saran Bapak tadi, hati-hati karena ini dilewati apa? Sekitaran rumah atau padat rumah, perumahan atau jalanan dan sebagainya. Banyak perumahan juga sih, Bi. Artinya nggak sunyi ya. Iya, Bi. Untuk keamanan bisa dipastikan aman ya. Insya Allah. Oke, bagus program kebugaran yaitu dengan melakukan bersepeda sejauh 5 kilo itu bagus ya. Insya Allah kebugaran dan kesehatan selalu memberi pengaruh positif kepada kalian sehingga imunnya pun makin baik dan meningkat. Yang penting jangan stres ya nak. Tugas-tugas sekolah dan sebagainya itu jangan jangan dianggap jadi beban, tapi di-enjoy saja, dikerjakan, ditentukan waktu, seperti itu. Manajemen waktu perlu, karena kami tidak mengawasi kalian selama di rumah ya. Oke, kita lanjut kepada siapa? Siska Rahmawati. Tadi yang perempuan ya, ada 3, nanti setelah itu laki-laki. Siska Rahmawati? Saya di Ya, oke. Siska Rahmawati, coba jelaskan secara singkat program kebugaran yang kamu lakukan di rumah selama daring. saya melakukan kebugaran lari pagi, Bi. Programnya lari pagi ya. Berapa jarak? Sekitar rumah, Bi, nggak dihitung jaraknya. Oh, nggak dihitung jaraknya. Rumahnya selebar lapangan bola atau bagaimana? Keliling rumah gitu? Iya, Bi, keliling, tapi nggak lebar-lebar kali. Gitu ya. Berapa kali putaran? Sampai 10 juga, Bi. Oke, jadi sambil berlari, ada hal lain yang dilakukan? Mungkin sambil bersih-bersih, atau sambil ngapain gitu ada? Ada, Bi, bersihkan halaman. Gitu, ya bagus. Nah, boleh program kebugarannya itu dimodifikasi dengan kegiatan lain, ya. Jadi nggak usah kaku seperti itu. Tapi tetap harus melihat kepada kondisi lapangan atau kondisi waktu saat itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang cowok ini, yang cowok. Mana nih yang cowok? Siapa ini? Rahmat Hidayat. Mana Rahmat Hidayat? Coba Rahmat Saya, Bi. Hidayat. Oke, Rahmat Hidayat, apa program kebugaran yang kamu lakukan di rumah? Sama seperti kemarin, Bi. Apa itu seperti kemarin? Apa programnya? Maksudnya, Bi? Iya, apa program kebugaran yang kamu lakukan? Lari pagi ataukah jalan santai ataukah jogging dan sebagainya, apa yang dilakukan? Program yang saya lakukan itu, Bi, jogging, Bi. Lalu Jogging. pull up, push up, dan sit up, Bi. Oh gitu ya. Jadi setelah rutin setiap minggu berapa kali? Setiap minggu itu minimalnya 2 kali bisa buat, Bi. Sehat selalu kan? Gak ada masalah ya? Alhamdulillah tidak, Bi. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Rahmat Hidayat. 2 lagi yang cowok, ini mana yang cowok? Rofik. Coba Rafik ya. Ada yang lain yang cowok siapa ini? Oh, Fikri Anwar, coba Fikri Anwar. Fikri Anwar Nasution. Saya, Bi. Iya, coba apa program kebugaran yang kamu lakukan, Fikri? Seperti yang sudah saya pernah saya bilang ya, Bi, di minggu semalam. Programnya itu di tiap sore, Bi, tiap hari itu ada olahraga, Bi. Kalau nggak main kuliah, main bola gitu. Kalau berolahraga, bola kaki dan sebagainya sudah bagus. Artinya pergerakan kegiatan yang dilakukan memang betul-betul maksimal totalitas ya. Sehat selalu kan? Alhamdulillah, Bi. Alhamdulillah. Oke, ya terima kasih kepada anak-anak Bapak semua yang sudah Bapak tanyakan satu persatu tadi ya. Yang belum Bapak tanyakan, disiapkan minggu depan.
Kemungkinan minggu depan masuk ke materi baru, nanti akan disampaikan oleh Pak Pane ya. Untuk bola basket Bapak sampaikan, untuk bola voli dan bola kaki kemarin disampaikan Pak Pane, dikarenakan Bapak nggak bisa melaksanakan live teaching karena dikarenakan Bapak juga kemarin positif juga. Alhamdulillah hari ini sudah sehat kembali. Ya, kita akan masuk ke materi baru. Hari ini untuk bola besar, lanjutan di pertemuan yang kedua, yaitu bola basket. Sebentar, Bapak akan tampilkan. Sudah kelihatan di layar kalian? Belum, Bi. Udah. Udah? Udah, Bi. Oke, ya. Ya, untuk hari ini kita lanjutkan ke pertemuan yang kedua, bola basket. Pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang penyerangan ya. Namun untuk pertemuan minggu ini kita masuk ke teknik baru yaitu menganalisis, yaitu indikator pembelajarannya adalah menganalisis pola pertahanan, taktik dan strategi dalam permainan bola basket. Beda antara pertahanan dengan penyerangan. Tetap tujuan dari permainan bola basket ini adalah untuk mendapatkan skor sebanyak-banyaknya selama durasi yang ditentukan oleh yang diawasi oleh wasit. Jadi setiap tim harus melakukan penyerangan dengan baik dan setiap tim juga harus melakukan pertahanan dengan baik. Maka untuk teknik dan pola-pola pertahanan ini perlu dilakukan dan dikuasai dengan baik oleh setiap tim. Karena mampu dia melakukan penyerangan dengan baik, setiap tim mampu melakukan pertahanan dengan baik, maka otomatis tim tersebut akan memenangkan permainan. Ya, pola pertahanan ya yang kita tahu itu suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan lawan. Pastinya menghalau serangan lawan ini harus dilakukan dengan maksimal. Maka ada pola-pola yang harus dikuasai oleh masing-masing tim untuk melakukan pertahanan dengan baik. Kalau pola penyerangan, ya harus melakukan penyerangan dengan baik. Pola pertahanan itu sendiri merupakan suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan sekuat mungkin. Maka dari pola-pola pertahanan tersebut ada strategi-strategi yang harus dilakukan oleh tim. Ya, apakah pola tertentu dan sebagainya, dan juga dengan permainan-permainan dan juga dengan pemain-pemain yang diperhitungkan. Kemudian ada beberapa unsur yang harus memang tim itu dimiliki oleh beberapa tim. Di antaranya adalah sikap jaganya, ya, sikap mempertahankan tim tersebut dalam permainan. Kemudian juga olah kaki yang dilakukan oleh pemain masing-masing tim. Artinya secara teknik dan teknis permainan dia mampu melakukan dengan baik. Dengan baik bagaimana? Yaitu dengan pola pertahanan dengan baik. Nah, yang pertama ada pola pertahanan daerah, atau kalau istilah dalam teknik permainan yaitu zone defense ya. Jadi pertahanan itu ya dilakukan oleh masing-masing tim, dibagi sesuai daerahnya masing-masing. Jadi pada pertahanan daerah ini setiap pemain diberi tugas menjaga daerah tertentu ya. Mengingat susunan dalam permainan tersebut dibagi tugas dengan jumlah yang sudah ditentukan. Maka pertahanan daerah disebut juga dengan pertahanan daerah 2-1-2 ya, kalau dilihat dari istilah dan dari teknik yang ada.
ada juga pertahanan 2 dan 3, ada juga pertahanan daerah 3 dan 2. Dan juga ada pertahanan daerah 1, 2, dan 2, dan juga ada pertahanan daerah 2, 2, 1. Jadi dengan adanya pola pertahanan seperti yang sudah Bapak jelaskan seperti ini, maka masing-masing tim juga harus mengatur strateginya. 2-1-2 kah, 2-3 kah, tetap intinya 5 pemain. Dari 5 pemain, sebelum kita lanjut, Bapak ingin tanyakan kepada Ahmad Rifki, dari 5 pemain masing-masing fungsi diantaranya apa? Ahmad Rifki mana? Coba Ahmad Rifki. Atau Syakila, mana Syakila? Syakila? Ya, dari 5 pemain, kalau melihat kepada pola pertahanan daerah atau zone defense, kira-kira dari pola 2-1-2, itu masing-masing tugasnya bagaimana? Coba. Misalkan 2-1-2, di mana posisi center, ngerti kan, Syakila? Ayo. Atau Cindy Arneta, coba Cindy. Cindy. Tadi komen semua ya, ketika Bapak tanyakan program kebugaran ini, Bapak tanya materi, diam semua ini. Cindy, pertanyaannya, dari 5 pemain bola basket, masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, dengan nama atau inisialnya masing-masing. Misalkan, center ya. Kalau dilihat dari pola pertahanan 2-1-2, di manakah posisi center? Coba. Cindy, Miranda, atau yang bisa menjawab? 1 mungkin, Bi. 1 ya. Siapa yang jawab tadi barusan? Daeng, Bi. Daeng, ya, posisi 1 ya. Oke, center, berarti paling depan. Kalau dilihat dari Daeng, kalau dilihat dari posisi dari pola pertahanan daerah 3-2, posisi center di mana? 3, Bi. 3 ya. Oke, kalau ya pada gambar yang Bapak tampilkan dari pola pertahanan defense atau pertahanan daerah atau zone defense ini, pada gambar coba dilihat center di mana posisinya? Yang gambar biru. Deng? Center depan ya? 3, Bi. 3, yang 3 depan. Oke, ya. Dari pola pertahanan untuk yang pertama ini ada pertanyaan? Abi, saya kurang paham Abi tadi gimana posisi-posisinya Abi. Ya, oke. Sebelum ini siapa yang bertanya ini? Anissa Abi. Saya mau bertanya, Bi. Oke, satu-satu ya. Bapak jawab. Pola pertahanan jadi begini. Kalau dilihat dari pola pertahanan daerah 2-1-2, berapa jumlahnya? Ada 5. 5. Pola pertahanan daerah ini disesuaikan dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, misalkan tadi Bapak sebutkan ada center. Jadi
kalau dilihat dari pola pertahanan daerah 2-1-2, maka center posisinya di 1. Gitu ya. Memang tugas center ya depan seperti itu. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi mengingat dari susunan pemain dan fungsinya masing-masing, ya itu disesuaikan dan dia di daerahnya masing-masing. Ngerti? Jadi Abi yang 2 itu bagian apa namanya Bi? Posisi apa? Oke, sebelum Bapak jawab, dari 5 pemain, fungsi dan inisialnya apa saja? Ada center, terus apa lagi? Ada guard, terus apa lagi? Yuk. Forward ya. Forward, betul. Terus? Nah, dari tugas dan tanggung jawabnya masing-masing pemain sesuai inisialnya tadi, guard, forward ataupun center, diposisikan dari misalkan 2-1-2. Itulah pola yang dibuat oleh pelatih ya atau tim dalam permainan. Atau 2-3. 2 di belakang, 3 di depan, seperti itu. Pastinya di depan itu siapa biasanya? Biasanya di depan siapa? Center, weh. Oke, jelas ya? Jelas, Bi. Ini Abi takutnya kalian nggak paham di teknik dasar dalam permainan bola basket. Karena nama-nama pemainnya pun lupa dan fungsinya masing-masing. Ya, oke. Kita lanjut ya. Pola yang kedua ada namanya pertahanan 1 lawan 1. Atau dalam istilah dalam teknik permainan bola basket itu adalah man to man. Ya. Jadi pertahanan dengan menugaskan setiap orang untuk menjaga seorang lawan. Coba lihat pada gambar. Ya. Dari 5 pemain masing-masing menjaga dari 5 lawannya masing-masing. Yang guard pastinya mengambil posisi di daerah keyhole. Keyhole itu mana? Dekat jaring, Bi. Betul. Keyhole itu ya di lingkaran tembakan skor ya, 1 dan 2 ya di dalam. Itu namanya keyhole. Jadi guard mengawasi net, mengawasi keranjangnya ya, keranjangnya sehingga aman dari tembakan jarak jauh. Kemudian pemain 4-nya yang lain pastinya menjaga 4 musuhnya yang lain seperti itu. Jadi sesuai ya center menjaga center gitu ya. Kemudian forward menjaga forward seperti itu. Jadi itulah dalam istilah teknik pola pertahanan itu yaitu pertahanan 1 lawan 1 atau diistilahkan dalam bola basket tekniknya itu adalah man to man. Oke. Misalkan kalau dilihat dari gambar yang Bapak tampilkan, posisi pemain kanan lapangan itu yang mana? Kanan ring ya. Kira-kira itu 3-2 atau 2-3 yang baju hitam? Coba siapa bisa jawab? Rahma? Coba, where are you Rahma? 2-3 kayaknya. 2-3 atau 3-2? 2-3. Depan berapa depan? Depan 2. Iya, betul. Jadi ya, betul. Posisi 2 itu depan, kemudian 3 belakang. 3 belakang itu menjaga mana masing-masing, lihat ya. Kecuali yang membawa bola. Yang membawa bola, yang mendribble bola itu pastinya yang menjaga tembakannya adalah guard yang di bawah ring. Jadi itu sesuai fungsinya. Ini terbagi, pertahanan 1 lawan 1 ini terbagi menjadi 3. Ada pertahanan tetap, jadi dia tetap menjaga misalkan center jaga center terus. Si A menjaga si A dari lawannya ya. Atau pertahanan ganti jaga, boleh silang. Pertahanan ganti jaga ya bergantian. Atau pertahanan menolong. Pertahanan menolong ini
pertahanan yang dilakukan secara fleksibel. Melihat mana temannya yang lagi butuh pertolongan untuk agar bola bisa dikuasai, maka pemain yang lain pun harus melakukan pertahanan menolong seperti itu. Jadi ngerti ya? Pertahanan 1 lawan 1, man to man ini, sehingga ada tiga cara untuk melakukannya. Ada pertanyaan? Enggak, Bi. Enggak, cukup jelas ya? Insya Allah, Bi. Oke, kita lanjutkan. Kok ini yang aktif Daeng aja ya? Yang lainnya diam semua, atau Daeng yang suka basket memang ya? Oke, kita lanjut. Ada pola aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak-anak Bapak semua, ya. Jadi nanti pola ini bisa kalian lakukan ya ketika mungkin ke SMP, ke sekolah kalian yang SMP dulu, atau bermain dengan teman-teman bola basket. Kalian bisa melakukan aktivitas belajarnya, yaitu analisis taktik strategi pertahanan. Jadi seperti pada pola gambar yang Bapak tampilkan, kalian bisa bermain 3-2, ya, 3-2-3 bertahan, 2 nyerang, atau kebalikannya, tim putih dengan tim hitam. Coba pada gambar. Jadi mereka melakukan pola-pola pertahanan seperti itu. Jadi yang putih melakukan penyerangan, yang hitam melakukan pertahanan. Tim hitam, tim putih, gitu. Seperti itu pada gambar ya. Jadi boleh dalam permainan bola basket ini buat satu tim 5 orang ya. Jadi buatlah 2 bagian. Ada 2 orang sebagai penyerang dan 3 orang sebagai bertahan. Jadi lakukan tim penyerangan 2 orang tersebut melakukan penyerangan ke ring basket, dan tim bertahan atau 3 orang mempertahankan ring basket supaya tidak kemasukan bola. Jadi simulasi aktivitas belajar analisis taktik strategi pertahanan bola basket ini bisa kalian lakukan di rumah. Ya, bisa dilakukan di rumah. Namun untuk prakteknya saat ini memang terkendala dengan kondisi lokasi kita yang jauh, yang tidak bisa kita lakukan tatap muka. Bapak harap coba dilakukan di lingkungan kalian ya, mungkin yang ada lapangan basketnya, sehingga memang benar-benar kalian memahami dari pola pertahanan, yaitu taktik dan strategi dalam pertahanan bola basket. Jadi bisa dilakukan di rumah ya. Kemudian, nah ini nanti menjadi tugas akhir kalian. Tugas akhir yaitu harus mampu merancang taktik dan strategi pola pertahanan. Nah ini hanya contoh sampel yang Bapak tampilkan, ya. Nanti kalian bisa modifikasi dari cara merancang taktik pertahanannya. Mirip-mirip seperti yang Bapak tampilkan itu tidak masalah. Yang penting ada perbedaan yang harus kalian modifikasi sehingga memang kalian anak-anak Bapak semuanya mengerti dalam pola pertahanannya. Baik man to man ataupun zone defense ya. Itu boleh dibuat nantinya jadi tugas akhir. Jadi diharapkan siswa mampu merancang taktik strategi bertahan dalam permainan bola basket yang sederhana. Nanti ketika selesai kalian merancang satu taktik pertahanan, satu taktik pola pertahanan, ditempelkan satu gambar pola pertahanan tersebut. Di internet banyak ya, coba di download gambarnya, nanti ditampilkan, kemudian dari pola pertahanannya diketik bagus, ya seperti tampilan yang Bapak buat, kemudian ditempel gambarnya, dibuat keterangannya, seperti itu. Boleh nanti dibuat nama tim sekelas yang kalian duluki sekarang. Oke, ada pertanyaan? Untuk merancang taktik strategi pola pertahanan ini? Daeng? Miranda? Itu 10 orang ya, Bi? Ya, 10 orang ya. Buatlah kelompok dengan jumlah 10 orang. Karena satu permainan, semua pemain itu 5-5 masing dari tim ya. Jadi 10 orang. Silakan nanti dirancang, dibuat teksnya, narasinya, kemudian ditempelkan gambarnya, dikirimkan ke folder diskusi pada psikologi materi penjasokes atau PJUK. Cukup jelas? Insya Allah.
Bi. Oke, terima kasih. Ini pola rancangannya juga. Ya, evaluasi tugas seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi. Buatlah satu gambar rancangan pada pola pertahanan bola basket dan jelaskan posisi dan tugas pemain masing-masing. Ya, kemudian tugas diupload ke psikologi di dalam kode diskusi. Waktu terakhir pengumpulan. Kita sepakati kalau Bapak tampilkan di sini 2 minggu ke depan ya, sebelum pertemuan di materi yang baru, yaitu 14 September. Ada yang mau ngasih masukan? Kita sepakati ini? Oke, Abi. Oke, atau ada saran lain? Kalau merancang gambar kan mudah kan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kuisnya dikerjakan, tugasnya dituntaskan, agar nantinya dalam proses penilaian kalian tidak bermasalah dan selalu aman, gitu, seperti itu ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa, semoga Allah selalu berikan kepada kita kesehatan dan kekuatan. Dan jangan lupa pula, yang sering Bapak sampaikan di setiap pertemuan, doakan Bapak Khairul Tanjung dan keluarga, agar selalu sehat, mudah rezeki, dan jauh dari mara bahaya. Apalagi saat ini lagi ada wabah yang seluruh dunia merasakannya ya. Jadi jangan lupa setiap waktu sholat atau ketika selesai membaca Al-Quran, atau setiap waktu kalian ingat, doakan beliau. Semoga beliau dan keluarganya selalu sehat walafiat. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Masuk sekolah masih lama ya, Bi? Atau sebentar lagi? Kalau masuk sekolah belum ada kepastian, tunggu kabar dari sekolah, gitu ya. Ya, semoga apapun keputusannya itu kebaikan buat kita semua. Kalau nggak ada pertanyaan, dari tugas tadi ada pertanyaan lagi? Ada ya, cukup jelas ya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.